Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 50% bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang semakin hari semakin tinggi. Lalu di hari kedua penerapan WFH ini, seberapa berpengaruhkah kebijakan tersebut untuk mengurangi polusi udara di Jakarta? Polusi udara yang semakin parah beberapa waktu terakhir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya ialah kebijakan bekerja dari rumah atau WFH 50%, khususnya bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan WFH ini rencananya akan berlangsung mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Situs memantau kualitas udara seperti IQR dan Nafas Indonesia, kualitas udara di Jakarta hingga saat ini masih menunjukkan tingkat polusi yang tinggi. Jika merujuk IQR, indeks kualitas udara di Jakarta pada Selasa 22 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat berada pada angka 162 yang masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara jika merujuk Nafas Indonesia, kualitas udara di Jakarta pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat berada pada angka 153. Apakah kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta efektif mengurangi polusi udara? Menanggapi hal ini, co-founder Nafas Indonesia, Peter Jakubowski, dalam keterangannya Selasa 22 Agustus di Jakarta mengungkapkan bahwa kebijakan WFH tidak serta-merta bisa menghilangkan polusi udara di Jakarta. Pasalnya, sumber polusi di Jakarta bukan hanya berasal dari kendaraan bermotor, namun dari berbagai sumber. Ia mencontohkan kebijakan PPKM yang pernah dilakukan pemerintah di masa COVID-19 kala itu, ternyata juga tidak membuat kualitas udara di Jabodetabek semakin membaik. Saat itu, berdasarkan data dari Nafas Indonesia pada periode Juni hingga Juli 2021, polusi udara masih terjadi di wilayah Jabodetabek. Peter menyebut sumber polusi di Jakarta berasal dari dua hal, yakni hyperlocal dan lintas batas. Hyperlocal adalah sumber polusi yang berasal dari wilayah tercemar alias lokal, seperti asap kendaraan bermotor. Sementara lintas batas berasal dari wilayah lain di luar lokasi tercemar, seperti asap pabrik atau kebakaran hutan. Sumber polusi ini kemudian dipengaruhi oleh kondisi cuaca di wilayah tersebut. Satu hal yang penting banget untuk mengingatkan bahwa ada kondisi atmosfer sama kondisi meteorologi yang berdampak kepada semua hal ini. Jadi misalnya di musim kemarau, kita angin sama arah angin sama kencangnya angin itu beda dibandingkan musim hujan. Jadi sekarang bisa bilang atmosfernya jadi lebih stabil. Stabil artinya tidak ada yang memindahkan udara ke tempat yang lain. Jadi ini adalah satu hal yang pengaruh banget. Jadi bukan cuma ada sumbernya di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada juga atmosfernya sama geografi. Adanya pengaruh cuaca terhadap peningkatan polusi udara juga dibenarkan oleh peneliti BMKG dan juga dosen Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dodo Gunawan. Dalam keterangannya Selasa 22 Agustus, Dodo menyebut pada musim kemarau, polusi udara dapat meningkat karena tidak banyak hujan dan polutan yang tidak tercuci sehingga tetap berada di udara. Saat ini kita kan sedang memasuki atau berada pada musim kemarau. Malah saat ini kemaraunya disertai dengan fenomena El Nino. Nah, biasanya polutan yang ada di udara, yang ada di atmosfer itu, dia akan tetap tinggal cukup lama di musim kemarau hingga adanya hujan. Karena hujan itu kan sifatnya mencuci polutan ya. Sehingga kita rasakan memang kalau saat musim kemarau ini, kondisi udara lebih kotor ya, polusi lebih lama tertinggal di polutan lebih lama tinggal di atmosfer ya. Nah, sehingga kita merasakan kondisi seperti saat ini. Selain penerapan kebijakan WFH, pemerintah melakukan intervensi lain melalui modifikasi cuaca untuk mempercepat proses pengembunan uap air menjadi hujan. Meski proses ini sangat dipengaruhi kondisi meteorologi dan berbiaya tidak murah. Kebijakan work from home maupun modifikasi cuaca untuk membuat hujan buatan dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan polusi udara di wilayah Jabodetabek. Namun perlu diingat, solusi ini merupakan jangka pendek dan hanya bersifat sementara. Pemerintah harus memikirkan
solusi jangka panjang, seperti misalnya menyediakan transportasi umum atau bahkan mengganti pembangkit listrik tenaga fosil yang selama ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama polusi udara di wilayah Jabodetabek.